Oke, aku cuma mau bilang terima kasih kepada para cowok ini yang sedang mendorong Bang Bus karena Bas ini sudah nggak kuat lagi. Dan Bas itulah yang membuat kreator konten dewasa Bonnie Blue mendapat masalah di Bali. Atau, benarkah begitu? Setelah semua pembicaraan tentang dia yang katanya akan dipenjara bertahun-tahun karena diduga membuat materi pornografi eksplisit di negara yang sangat melarang hal itu, dia baru saja di pengadilan dan mengetahui nasib, hukuman, serta tuduhan resminya yang mungkin akan mengejutkan Anda. Kami menghadirkan seorang spesialis imigrasi kali ini untuk membahas semuanya. Selamat datang di Sidebar, dipersembahkan oleh Law and Crime. Saya Jesse Weber. Kita punya kabar terbaru tentang kisah Bonnie Blue yang perlu dibahas. Karena sepertinya kita sudah mengetahui nasibnya setelah dia muncul di pengadilan hari ini. Sekarang, kita sudah menyebutkan bahwa pembuat konten dewasa berusia 26 tahun yang bernama Asli Tia Billinger ditangkap di Bali karena dicurigai membuat materi pornografi. Itu menakutkan. Di Indonesia ada undang-undang anti pornografi dan kesusilaan yang ketat. Di sana, kami melaporkan seperti juga beberapa media lain bahwa seseorang yang melanggar beberapa undang-undang ini bisa dipenjara selama 15 tahun. Sangat serius. Dan tuduhan di sini berasal dari dia menggunakan truk yang disebut Bang Bus untuk berkeliling Bali, diduga menjemput pria-pria untuk diduga membuat konten pornografi. Ide tentang Minggu Skulis, kamu tahu, menjemput remaja. Dijemput bersama Bonnie Blue naik bus di Bali tanpa air conditioner kabel menjuntai dan kursi tak bisa digerakkan. Setirnya sangat meragukan, tidak ada sabuk pengaman. Ya, Remnya berfungsi. Pihak berwenang dilaporkan menyita kamera, kondom, flash disk, pil peningkat gairah, dan ponsel Bonnie Blue saat menggerebek studio di Badung. Menurut International Business Times, disinilah mereka diduga menemukan video dewasa yang menampilkan dirinya dan seorang pria tak dikenal. Dia juga ditangkap bersama 3 pria, 2 orang Inggris, dan 1 orang Australia. Ternyata ada juga 14 pria lain yang ditahan sebagai bagian dari kasus ini. Mereka diperiksa, kemudian dibebaskan sebagai bagian dari penyelidikan ini, sementara Blue dan 3 pria lain yang saya sebutkan tadi, mereka ditahan dan tetap diperiksa. Namun, ini tampaknya merupakan penyelidikan bersama. Ada polisi dan otoritas imigrasi yang terlibat. Ada 2 bagian dalam hal ini, yang tampaknya terjadi secara bersamaan. Anda memiliki kepala polisi setempat, Muhammad Arif Batubara, yang mengatakan bahwa pihak berwenang sedang melakukan penyelidikan bersama terkait aktivitas yang diduga merupakan tindakan kriminal pornografi atau materi yang melanggar kesusilaan. Beliau melanjutkan dengan mengatakan, saat berada di Bali, Bonnie Blue, yang berarti Bonnie Blue, seharusnya sedang bepergian, namun justru dia membuat konten. Sekarang, penyelidikan polisi mulai mengungkapkan, mereka mungkin tidak memiliki bukti bahwa dia melakukan pelanggaran terhadap undang-undang anti pornografi. Video yang saya maksud ternyata ada di ponselnya. International Business Times menyebut polisi menyimpulkan tidak ada ketelanjangan atau alat kelamin yang terlihat di video itu, dan mereka tak dapat memastikan waktu atau lokasi perekaman. Mungkin video itu tidak diambil di Bali atau bahkan belum pernah dipublikasikan online. Polisi Badung, menurut The Mirror, mengatakan saat digerebek mereka tengah membuat konten kolaborasi tentang permainan yang pemenangnya akan tidur dengan Bonnie Blue. Tidak ditemukan aktivitas atau tindakan pornografi dalam konten kolaborasi tersebut. Tapi dia belum sepenuhnya bebas dari masalah karena hari ini dia harus hadir di pengadilan untuk pelanggaran lalu lintas dan masalah visa turis. Jadi, polisi Badung menyatakan bahwa setelah 2 hari pemeriksaan, mereka, kutip, tidak menemukan unsur pornografi apapun dan semua orang yang diperiksa, kutip, mengakui berada di studio untuk berpartisipasi dalam produksi konten acara realitas. Itu bukan materi pornografi, tapi permainan atau acara realitas. Ini sudah dibahas di sidebar sebelumnya. Menurut laporan yang dikonfirmasi pihak berwenang melalui The New York Post, Bonnie Blue dan 3 pria yang saya sebutkan diduga menyalahgunakan izin tinggal mereka dengan menggunakan KITAS. Ini adalah dokumen penting bagi orang asing yang tinggal di Indonesia dalam jangka panjang atau untuk jangka waktu lama untuk bekerja, dan kutip,
visa turis digunakan untuk membuat konten komersial. Ini tentang menggunakan bus wisata untuk membuat konten komersial tanpa izin yang sesuai. Dan juga, omong-omong, menurut International Business Times, ternyata pria yang mengemudikan bus itu juga tidak memiliki SIM internasional yang sah. Jadi, menurut The Mirror, kepala imigrasi di daerah ini mengatakan bahwa mereka telah menyalahgunakan visa yang mereka miliki untuk membuat konten di Bali. Mereka akan masuk daftar hitam dan dilarang masuk Indonesia minimal 10 tahun. Itu bisa diperpanjang. Setelah penyelidikan polisi selesai, kami akan mendeportasi mereka dan memasukkan ke daftar hitam. Ternyata juga ada masalah dengan bus itu. The Daily Mail melaporkan bahwa bus tersebut ternyata belum membayar pajak sejak 2023. Dan meskipun pada registrasinya tertulis berwarna putih, bus itu telah dicat ulang menjadi biru. The New York Post melaporkan Bonnie Blue membeli kendaraan ini seharga $1.200. Jadi apa yang terjadi di pengadilan hari ini setelah semua ini? Saya sudah mengatakan semuanya, lalu apa yang terjadi? Dia pergi ke pengadilan negeri Denpasar bersama 3 pria lainnya. Laporan menyebut pria Australia itu sebagai komedian Julian Woods. Dan apa yang terjadi? Jadi dia didenda sangat besar, yaitu $13, ya, $13, denda $13 dan dideportasi serta masuk daftar hitam untuk kembali ke negara itu setidaknya selama 10 tahun. Laporan menyebutkan bahwa dia diberi pilihan untuk membayar denda $13 atau menghabiskan 1 bulan di penjara. Laporan menunjukkan, menurut semua sumber, dia akan membayar denda tersebut. Dan menurut laporan dari Daily Telegraph dan New York Post, ketika dia diberitahu oleh hakim untuk tidak melanggar hukum, lalu lintas Bali lagi, Bonnie Blue menjawab, "Saya mengerti." International Business Times melaporkan dia akan dideportasi dalam 48 jam. Dan omong-omong, ini semua menarik mengingat dia diduga membuat pernyataan sebelum sidang ini, seperti bagaimana dia tidak takut menghadapi persidangan. Dan, kutip, "Tidak ada yang tidak bisa saya tangani." Menurut salah satu laporan dari Detik Bali, juga diberitakan oleh media seperti The Mirror, bahwa awal minggu ini, ketika dia memasuki kantor imigrasi, dia mengatakan kepada wartawan yang bertanya, apakah dia akan membuat konten eksplisit lagi saat di Bali, dia diduga berkata, "Berlangganan dan kamu akan tahu." Dia membenarkan saat itu Bang Bus sudah selesai. Saya ingin mengajak Eric Welsh sekarang untuk menjelaskan arti semua ini bagi Bonnie Blue. Eric adalah seorang spesialis imigrasi. Dia rekan di Reeves Immigration Law Group, tersertifikasi sebagai spesialis hukum imigrasi dan kewarganegaraan oleh California Board of Legal Specialization. Terima kasih banyak sudah datang, saya benar-benar sangat menghargainya. Dengar, saya tahu Anda bukan ahli dalam hukum imigrasi Indonesia atau apa yang sedang terjadi di Bali, tapi secara umum, apakah Anda terkejut dengan hasil ini? Saya tidak terkejut melihat profilnya. Ini memang situasi yang sedang ramai di Bali. Indonesia adalah negara yang sangat konservatif secara sosial dan memiliki kebijakan imigrasi yang ketat. Visa turis memiliki aturan karena pariwisata adalah industri utama di Indonesia dan mereka memang menginginkan wisatawan. Tapi mereka memiliki keseimbangan, saya rasa dalam perspektif mereka, di mana mereka harus menyeimbangkan hal itu dengan ide-ide konservatif sosial mereka, norma-norma mereka. Jadi dalam kasus seperti ini, ketika ada seseorang yang memiliki mungkin mereka bekerja tanpa izin, atau bahkan jika Anda mengatakan, oke, mungkin Anda bekerja sebagai sesuatu yang mirip dengan digital nomad, tapi Anda tidak melakukannya dengan izin dari negara tersebut. Itu satu masalah, jadi itu masalah teknis. Masalah kedua adalah fakta bahwa dia bertindak di luar norma masyarakat, dan karena hal itu entah bagaimana dianggap sangat menyinggung negara tersebut, karena profil individu itu menurut saya mereka harus segera bertindak. Dari sudut pandang mereka, ini bukan hal yang bisa dibiarkan atau membiarkan dia tinggal di negara itu lebih lama. Larangan 10 tahun kembali ke negara itu. Pernahkah Anda melihat hal itu sebelumnya?
Ya, di Amerika memang ada larangan seperti itu ya, tapi bukan untuk hal ini. Makanya tadi Anda tahu, tentu saja di Amerika Serikat mungkin akan memiliki unsur kebebasan berbicara di mana Anda mungkin bisa membela diri, bahkan terhadap pemindahan atau deportasi berdasarkan hal ini. Ya, namun kami memiliki MPP di Amerika Serikat. So, jika Anda melewati masa berlaku visa dan pergi, Anda bisa dilarang masuk 10 tahun. Itu biasa dalam kebijakan imigrasi. Amerika Serikat tegas dengan sistem imigrasi ketat, tapi Indonesia lebih ketat. Jadi Anda tahu sistem mereka bahkan lebih ketat daripada milik kita. Jadi mereka bisa bertindak jauh lebih cepat. Issue paspor, mereka tentang proses hukum lebih liberal daripada kita. Ya, jadi mereka mungkin akan berkata, iya lihat saya tidak punya kesempatan buat untuk tinggal di sini dan memperjuangkan kasus Anda di pengadilan. Waktu 1 atau 2 tahun untuk menyiapkan pembelaan, Anda harus pergi hari ini. Juga larangan 10 tahun, menurut saya seperti yang saya bilang, itu bukan hal aneh saat membahas kebijakan imigrasi, bahkan di negara kita. Apa yang terjadi jika saya tidak kenal Bonnie Blue, tapi saya rasa dia mungkin senang dengan hasil ini karena beberapa alasan. Tapi idenya adalah, hey, biar saya langsung tinggalkan negara ini jadi tidak menghadapi konsekuensi hukum lainnya. Apa yang terjadi jika dia mencoba kembali ke Bali atau misalnya ada transit dan dia pergi ke bandara di sana? Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam situasi seperti itu. Jadi itu tergantung dalam situasi transit, dia bisa saja mendapat izin khusus untuk melewati negara itu. Kami punya izin seperti itu, visa transit yang tidak mengizinkan Anda keluar dari bandara. Kalau Anda melakukannya, itu pelanggaran, Anda bisa dituntut. Dan mungkin aturannya lebih ketat. Untuk dia, mereka mungkin tidak akan memberikan izin seperti itu. Jadi saya membayangkan jika dia mencoba masuk kembali tanpa izin sebelumnya untuk masuk, saya rasa dia akan langsung dideportasi. Anda perlu tahu, di sini di Amerika Serikat kami punya proses yang disebut pengusiran dipercepat dan juga penetapan kembali pengusiran. Artinya jika seseorang sudah dideport lalu kembali, mereka tak perlu proses lagi. Immigration and Customs Enforcement penegak hukum dapat langsung mengatakan kami punya surat perintah, kamu harus pergi, kami telah memerintahkan deportasi. Ya, jadi besok ini karena seperti mereka bisa di mana saja dan dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menjalani proses apapun. Dia kemungkinan besar akan dikirim keluar lagi. Dapatkah Anda jelaskan kepada penonton dan pendengar apa yang dia lakukan hingga ini terjadi? Kenapa ini menjadi masalah besar? Jadi jelas mereka tidak menemukan bukti bahwa dia membuat materi pornografi. Jika itu yang terjadi, kita akan membicarakan situasi yang sama sekali berbeda di sini. Ide tentang tidak memiliki biaya turis yang benar atau tidak memiliki izin yang tepat untuk bekerja, kenapa ini menjadi masalah besar? Apa yang dia lakukan salah? Apa yang kita lihat di Indonesia dan daerah lain? Kenapa ini menjadi masalah besar? Ya, menurut saya di satu sisi ada kebijakan tentang bekerja tanpa izin, yang mana setiap negara pada tingkat tertentu punya aturan tentang siapa yang boleh bekerja di negara tersebut, kan. Jadi ini untuk melindungi penduduk asli, kemampuan mereka untuk mendapatkan pekerjaan, kan. Jadi di Amerika juga ada aturan yang mengatakan kalau kamu di sini sebagai pengunjung, kamu tidak boleh bekerja untuk pemberi kerja di Amerika Serikat. Nah, itu tuh sebenarnya tidak benar-benar menghentikan kamu untuk beraktivitas sebagai digital nomad, kan? Ya, jadi kedai untuk beri asing hanya boleh dengan laptop saat kamu di pantai di Miami, itu tidak masalah. Indonesia bahkan menerapkan kebijakan yang lebih ketat soal itu. Jadi maka senior berargumen, lihat saya tidak bekerja untuk pemberi kerja di Indonesia, saya tidak mengambil pekerjaan dari orang Indonesia. Indonesia tetap bisa mengatakan itu tidak penting karena aturan kami mengharuskan kamu untuk mendaftar terlebih dahulu apapun yang pada dasarnya akan menghasilkan pendapatan dari apapun yang kamu lakukan di negara ini. Jadi saya kemana terus kenapa Indonesia nih kalau punya aturan seperti itu. Sekali lagi, menurut saya itu kembali ke kebijakan imigrasi yang sangat konservatif dan ketat. Ini memberi mereka celah untuk mengambil seseorang seperti Bonnie Blue dan mendeportasinya karena melakukan hal tersebut. Di Amerika Serikat dan banyak negara lain itu mungkin dianggap perilaku pengunjung yang wajar, kan? Jadi definisi prioritas tentang pengunjung berbeda dengan definisi kita. Apa itu deportasi dan bagaimana prosesnya sekarang? Dalam 48 jam ke depan seperti apa prosesnya untuk dia? Jadi sejauh yang saya pahami sih untuk Indonesia prosesnya sangat cepat. Amerika kita lihat kamu harus keluar dari negara ini. Mereka mungkin membiarkannya naik pesawat dan mengemas barang sendiri atau menahannya, mengawalnya dan menempatkannya di penerbangan charteran.
Tapi sebagaimanapun caranya, mereka akan berusaha mengeluarkannya dari sana secepat mungkin. Dan berdasarkan semua yang saya lihat, mereka mampu melakukannya. Menurut saya, dia tampaknya tidak akan tinggal di negara itu lebih dari beberapa jam lagi. Ngomong-ngomong, alasan utama saya ingin mengundang Anda adalah karena dia dikabarkan menjalani wawancara imigrasi yang mungkin berlangsung beberapa jam atau hari. Bagaimana menurut Anda proses wawancara imigrasi? Apa saja yang biasanya ditanyakan? Apakah dia berhak didampingi pengacara saat sidang? Apa yang mereka cari? Bagaimana prosesnya? Kami sering mendengar, izinkan saya katakan, kami sering meliput wawancara dan interogasi polisi. Bagaimana wawancara imigrasi? Ya, Sabu. Jadi setidaknya berdasarkan pengalaman saya dalam wawancara imigrasi, ketika Immigration and Customs Enforcement atau ketika seseorang dari Department of Homeland Security ingin berbicara dengan seseorang atau berbicara dengan seseorang yang mengenal orang tersebut, itu karena mereka sedang membangun sebuah kasus, sama seperti dalam kasus pidana, ini adalah proses perdata, jadi ini bukan pidana. Dan sebagai proses perdata, mungkin aturannya sedikit lebih longgar terkait bukti dan cara interogasi serta hal-hal seperti itu. Misalnya, mereka mungkin bisa menginterogasinya tanpa pengacara. Karena seperti di Amerika Serikat, perlindungan konstitusional, amandemen kelima, amandemen keenam, itu tidak selalu berlaku dalam konteks imigrasi, karena ini bukan proses pidana, melainkan proses perdata. Jadi mereka mungkin bisa menginterogasinya secara mendalam tanpa pengacara, dan mereka mungkin saja menanyakan pertanyaan-pertanyaan untuk membangun kasus sumpah palsu jika mereka pikir dia akan berbohong, atau untuk mengumpulkan fakta-fakta yang mereka butuhkan untuk mengatakan bahwa dia telah cukup melanggar hukum kita sehingga kita bisa mendeportasinya. Dan saya juga berpikir, dan ini mungkin mirip dengan proses pidana, wawancara yang panjang itu, kamu tahu berjam-jam pertanyaan itu sangat melelahkan dan membuat putus asa, dan itu bisa menyebabkan hal-hal seperti pengakuan. Dalam konteks imigrasi, penarikan pengakuan atau sesuatu di mana kamu berkata, lihat, saya sudah tidak mau melakukan ini lagi. Kalau kamu bisa memberi saya jalan keluar, saya akan ambil itu. Jadi kadang-kadang ini bisa jadi bentuk intimidasi, cara menekan seseorang sampai mereka melakukan apa yang kamu inginkan. Kalau dia dilarang masuk ke Bali, dan pada dasarnya katanya dia juga dilarang masuk ke Australia, kan? Saya rasa beritanya karena sebuah aksi, atau bahkan ada petisi Change.org untuk memastikan dia tidak bisa masuk ke Australia, mereka membatalkan visanya tahun lalu. Jika kamu membuat kehebohan di berbagai belahan dunia, dan mendapatkan larangan seperti ini, apakah ini memengaruhi kemampuannya untuk secara legal masuk ke negara lain? Ya, tidak secara langsung, kan, Pak. Jika kami menyatakan deportasi atau larangan masuk ke negara lain, tidak otomatis memengaruhi aksesmu ke negara ini. Tapi kamu tahu, menurutku sekali lagi, kalau kamu bicara tentang situasi yang profilnya tinggi, akan ada hal-hal yang diketahui saat seseorang mengajukan permohonan masuk ke suatu negara. Jadi kamu tahu, dia mungkin sedang mengajukan visa untuk masuk ke negara Eropa atau ke Amerika Serikat atau ke tempat lain. Amerika buatan terkait yang kamu sampai kamu dideportasi dari Indonesia, jadi tidak akan mengizinkanmu masuk. Mereka mungkin bertanya, ini kenapa kamu dideportasi? Apa alasannya? Berikan alasan, kami menolakmu masuk. Seperti yang saya bilang, ini bukan hal yang bisa kamu putuskan. Misalnya sekarang dia tidak bisa bepergian. Saya rasa karena profilnya dia sekarang sangat terkenal, setiap kali dia mengajukan permohonan pasti akan diperiksa sangat teliti. Apakah kamu melihat ini? Masalah tentang kreator konten dewasa, atau mungkin kreator konten pada umumnya yang menghasilkan uang dari aksi-aksi iseng, aksi nekat, atau tindakan liar, pergi ke negara lain lalu mendapat masalah seperti ini, yang membatasi akses atau bahkan menyebabkan deportasi. Apakah Anda sering melihat kasus seperti ini? Ya, maksud saya, ini bukan situasi yang sangat umum. Ini bukan sesuatu yang sering kami lihat, tapi memang ada. Klien saya, kami punya klien yang sudah dideportasi, harus tahu saya kontak masyarakat, atau karena mereka membuat pemerintah marah untuk alasan yang tidak akan menyebabkan deportasi atau dianggap kejahatan di Amerika Serikat. Dan kami bisa membela orang-orang ini dan mendapatkan visa untuk mereka agar bisa datang ke sini, bahkan jika mereka dilarang masuk dari tempat lain. Itu tidak selalu dalam konteks pembuatan konten pornografi, tapi ini adalah sesuatu
di mana kita memiliki pandangan tentang kebebasan berbicara yang dilindungi di Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya yang sangat berbeda dengan aturan di tempat seperti Indonesia dan bagian lain dunia. Jadi banyak negara akan berkata, lihat, kami tidak akan menutup pintu untukmu hanya karena sesuatu yang kamu lakukan di negara lain yang dianggap tidak bermoral oleh mereka. Kami berbeda, standar moral dan norma kami pun tidak sama. Ya, dan mungkin saja dia bisa mendapatkan akses untuk pergi ke tempat lain. Jadi benar sekali, saya punya klien yang bisa saya bantu dapatkan visa, yang tidak bisa mendapatkan visa di tempat lain karena masyarakat kita berbeda. Seberapa mudah mengetahui hukum di negara lain sebelum Anda pergi ke sana? Sangat sulit, sangat sulit. Mengetahui hukum imigrasi Amerika saja sudah cukup sulit bagi orang Amerika sendiri. Oke, maksud saya memang semua sistem hukum imigrasi itu aneh dan kuno karena dibangun secara bertahap selama bertahun-tahun berdasarkan pengalaman dan perubahan pemerintahan dari tahun ke tahun. Bahkan di negara ini seperti yang telah kita lihat, kebijakan imigrasi kita di tahun 2025 sangat berbeda dengan kebijakan kita di tahun 2024. Keterbukaan seperti itu memang terjadi. Saya dia sulit untuk mengetahui, bahkan hanya berdasarkan waktu saat Anda memasuki suatu negara, kebijakan apa yang akan berlaku, bagaimana kebijakan itu akan ditegakkan, dan seberapa ketat penegakannya. Indonesia juga jadi contoh baik, karena penegakan hukum makin ketat. Itu bukan dibuat yang bisa Anda bayangkan, jika Boni berrecord in beberapa tahun yang lalu, dia mungkin akan lolos dari pengawasan. Karena norma yang menindakturis seperti sekarang, seperti yang saya katakan, mereka harus menjaga keseimbangan, mereka harus menyeimbangkan kepentingan industri pariwisata. Mereka ingin wisatawan. Jadi mereka tidak ingin membuat orang enggan datang ke negara ini. Mereka tidak ingin orang berpikir bahwa Indonesia tidak ramah terhadap wisatawan. BPBH hanya mencoba menyeimbangkannya dengan norma mereka. Dan mari kita perjelas. Kami melaporkan sebelumnya di minggu ini bahwa orang yang pada dasarnya melaporkannya atau orang yang mengikutinya adalah seorang ekspatriat yang melacak bus tersebut yang kesal dengan apa yang diduga dia lakukan. Jadi, Anda memiliki komunitas yang mungkin tidak ingin melihat hal ini dan merasa khawatir karenanya. Tapi lihat, dari semua informasi yang ada, ini tampaknya mungkin menjadi akhir dari cerita ini. Kami akan terus mengawasi perkembangan selanjutnya. Penjelasanmu tadi sangat bagus, Eric. Sekarang kita punya pemahaman yang jauh lebih baik tentang hukum imigrasi. Tapi saya juga harus bilang, rambutmu luar biasa. Ya ampun, saya memang sedikit iri. Rambutnya benar-benar luar biasa. Baik juga bagus. Pesan moral utama cerita ini menurut saya sangat penting. Eric Welsh berambut bagus. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Saya sangat menghargai. Sama-sama ya, terima kasih. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Seperti biasa, berlanggananlah di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lainnya. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber. Sampai jumpa.